Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Salam cinta penuh kedamaian. Sudah hari Rabu, waktunya online soul reflection meditation lagi ya Bapak Ibu. Wah, hari ini tanggal 1 Januari 2025 saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk Bapak Ibu semuanya ya. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Di tahun baru ini semoga di tahun ini ya kita makin sehat lahir batin, hubungan selaras harmonis penuh cinta kasih, makmur berkelimpahan, dan meningkat secara spiritual terjadilah. Yang baik-baik semuanya ya. Dan seperti biasa, pasti ada saja Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti proses meditasi soul reflection ini. Oleh karena itu izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih itu meditasi soul reflection. Proses meditasi ini berfokus pada proses batin ya Bapak Ibu. Jadi kita menata pikiran, perasaan, dan emosi kita dengan melibatkan kekuatan Tuhan secara energi untuk membuat diri kita kembali damai, kembali bahagia. Dan prosesnya mudah, nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja tuntunan dari Bunda Arsaningsih, tapi tetap berkesadaran dalam melakukan prosesnya. Misalnya contohnya nih, nanti Bunda menuntun proses minta maaf memaafkan dan Bapak Ibu secara proaktif melakukannya juga. Mudah ya. Nah, untuk malam hari ini tema yang dipilih pakai Soul Matter adalah kita akan sama-sama bersih-bersih batin dari rasa sudah tahu segala hal. Jadi nutup diri nih dari ilmu pengetahuan nih, gak mau belajar lagi. Kita akan bersih-bersih hal tersebut Bapak Ibu. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita langsung meditasi ya. Mari bermeditasi bersama. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya berkelimpahan. Soul is solution. Ya, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam meditasi hari Rabu Soul Reflection. Dan wow, banyak sekali yang hadir di Soul Center Denpasar ya, Kebo Iwe, begitu juga yang ada di Soul Center Jogja, kemudian di Jakarta juga, di Bandung atau dimanapun di kota-kota besar di seluruh Indonesia.
Dan malam hari ini rasanya wow, semua senang ya kita bisa bersama-sama secara live untuk bermeditasi. Dan tentunya ketika banyak orang bermeditasi pada waktu yang bersamaan ya, di beberapa kota akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi bumi ini. Jadi tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk bumi ini. Jadi saya tidak akan menyia-nyiakan malam hari ini ya, kalau kita semua melakukan pelayanan untuk bumi. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya, tentu kita akan semangat untuk membersihkan diri dulu. Ya, dan setelah diri kita bersih dari pendaman-pendaman hal yang negatif, barulah kita akan melakukan pelayanan untuk bumi malam hari ini. Nah, kira-kira apa ya yang akan saya bagikan? Ya, kita main tebak-tebakan ya. Ya, kita mencoba dulu. Saya juga berupaya untuk connect ya, terhubung dengan Tuhan agar kita benar-benar mendapat manfaat dari proses meditasinya. Tapi sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan berkati donasinya terlebih dahulu sebelum kita bermeditasi. Mari kita hening sejenak kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Biarlah donasi yang dapat kami kumpulkan di Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat berguna nantinya. Berkatilah, bebaskan semua hambatan pada mereka yang telah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Hambatan kesehatan, hambatan hubungan, hambatan kemakmuran, dan hambatan spiritual, agar donasi yang terkumpul dapat membebaskan mereka semua, dan berkatilah mereka dengan kesehatan yang baik bagi semua yang telah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, hubungan yang harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah kami di Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat memanfaatkan donasi dari Bapak Ibu semua untuk mengedukasi masyarakat dengan pemahaman spiritual yang lebih baik, dengan pertumbuhan karakter yang lebih baik, dan tentunya kecerdasan spiritual, sehingga semua akan lebih mengenal dirinya dan mereka akan mengenal Tuhan. Terjadilah. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah bersama-sama memberkati donasi dari Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah seperti doa pemberkatan malam hari ini, semua akan terberkati dengan lebih baik. Banyak orang hanya memikirkan yang secara berfisik. Ya, mereka sibuk dengan membantu secara berfisik, tetapi kita lupa bahwa sebenarnya jiwa kita pun butuh proses untuk bertumbuh. Jadi kenapa Yayasan Cahaya Cinta Kasih lebih memfokuskan diri pada proses pertumbuhan karakter
Ya, tentunya dengan proses pertumbuhan karakter akan membuat proses bertumbuh spiritual menjadi lebih baik. Kita perlu makanan untuk jiwa kita. Ya, makanan fisik sudah Bapak Ibu dapatkan di rumah ya. Nah, di Cell Center ini atau meditasi malam hari ini akan lebih banyak untuk memberi makan pada jiwa kita. Ya, sebenarnya jiwa itu tidak ada bentuknya, tidak nampak. Yang kita lihat adalah tubuh fisik kita. Tetapi yang menghidupi tubuh fisik kita adalah kesadaran jiwa kita. Untuk itulah perlu keselarasan antara jiwa dan raga, kan gitu ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jadi disinilah kita paham bahwa kita tidak hanya membangun badannya saja, tapi kita membangun jiwa kita. Nah, proses soul reflection adalah untuk membangun jiwa, menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang damai. Ya, itu fungsinya proses meditasi kita. Karena banyak sekali orang di luar yang ruwet, ya. Semua kebutuhan fisiknya terpenuhi, tapi hatinya hampa, stres, tegang, ya, cemas. Maka tentunya mereka tidak ada keseimbangan antara jiwa dan raga ini, atau mind, body, and soul, tidak selaras. Di sinilah akan timbul gejolak yang membuat hidup ini tidak berarti atau menjadi tidak berdaya. Akhirnya ujung-ujungnya bisa bunuh diri, ya. Itu kan sesuatu yang tidak baik. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada diri kita sesuai dengan karma kita, ya, atau menjadi takdir kita. Nah, untuk itulah kita perlu meluangkan waktu, me time dengan diri sendiri ya. Kali ini kita meditasi adalah me time dengan diri kita, berdamai dengan diri kita, supaya tidak menimbulkan stres dan ketegangan. Nah, akhir ini apa yang bikin Bapak Ibu stres ya kira-kira? Adakah yang bikin kita stres? Banyak, Bunda. Ya, banyak. Kenapa sih kok bisa stres gitu? Ya, di proses kita memahami, ternyata kalau kita amati banyak orang menjadi tegang dan stres karena kurangnya pengetahuan. Ya, kita nggak ngerti apa benar, kok begini, kok begitu, akhirnya kita menjadi tegang. Ya, orang yang pengetahuannya terbatas, maka dia akan cenderung tegang dan stres karena ruang lingkupnya terbatas, seperti katak di dalam tempurung, ya cuma segitu doang. Jadi dia sudah merasa terbatas, tidak bisa, tidak mungkin. Kemudian semuanya menjadi buntu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Karena apa? Kita membatasi diri. Ya, membatasi diri sudah ada meditasinya, ya, membebaskan pembatasan diri. Tapi seringkali kita yang sekarang saya akan bahas adalah hampir sama, hampir mirip, yang membuat kita terbatas, yaitu merasa sudah tahu. Kok pada bengong ya? Kalau yang ini kan membatasi diri, jadi nggak bisa, nggak mungkin. Tapi di samping itu, tanpa disadari, ada lagi yang membatasi diri. Kalau yang ini kan sudah pernah nih ada meditasinya, membebaskan pembatasan diri, ya kan?
ada yang satu sisi tanpa dia sadari dia itu membatasi dirinya karena sok pinter. Dia bilang saya sudah tahu. Kalau kita sudah bilang saya sudah tahu, apa yang terjadi? Nggak ada keinginan untuk belajar, nggak ada keinginan untuk menambah pengetahuan. Ya, kita hanya tahu itu aja. Kalau di Bali apa? Nak muluk itu, ya sudah segitu aja. Nak sudah tahunya cuma segitu aja. Dan harus itu, lama-lama itu menjadi doktrin yang membuat, oh ya sudah tahu dia akan segitu aja. Begitu dia diajak untuk keluar dari zona nyaman, saya sudah tahu, dia tidak mau. Dia membatasi dirinya. Kok kaget sih saya bahas tidak tahu ini? Oh sih nggak nyangka ya, nggak nyangka Bunda kok bawanya ke situ. Ya karena saya baru beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seseorang. Ketika saya berbagi, dia hanya mengatakan, saya sudah tahu. Padahal menurut saya dia belum tahu gitu. Ya kan? Kan banyak orang gitu. Orang sudah tahu itu, begitu aja. Ya yang dia tahu hanya yang segitu aja. Ya di sini kita juga belajar bahwa suatu kebenaran itu bertingkat. Ketika orang itu merasa sudah tahu, dia hanya berada pada suatu kebenaran yang dia tahu aja. Benar nggak? Ya. Maka yang gitu ya seperti katak di dalam tempurung, ya dia taunya berkutat di situ aja. Tapi ketika kita membebaskan diri dan dengan rendah hati kita bilang, ya saya perlu belajar lagi, saya perlu mengetahui pengetahuan yang lebih luas. Jadi dia tidak hanya akan di situ aja. Nah, doktrin ini atau ini membuat kita itu tidak bertumbuh. Ini yang saya lihat dari banyak orang, tapi orang itu tidak menyadari kalau sejatinya dia membatasi dirinya. Ya. Paling orang bilang membatasi diri itu saya tidak bisa, kan gitu, mental block ya. Lama-lama goblok loh ya. Kebanyakan mental block, akhirnya kan goblok ya, taunya ya segitu aja. Tapi ketika dia saya sudah tahu, apa bedanya dia sama yang bilang dia tidak bisa? Ya dia hanya tahu yang segitu aja. Saya tidak ingin Bapak Ibu terjebak di situ. Dan biasanya orang-orang yang merasa sudah tahu ini, dia akan menjadi sombong dan merasa dirinya paling benar. Karena tahunya dia coba segitu. Dan dia merasa dia sudah tahu, sudah pintar. Sehingga dia ya merasa dia paling hebat. Ya, ini yang sering menjebak kita, apalagi dalam proses spiritual. Kita akan terlalu fanatik. Ya, hanya ini aja, karena ini aja yang dia tahu, nggak boleh yang lain. Akhirnya merasa paling pintar, paling benar. Ya, ini menjadi masalah. Padahal kalau kita mau membebaskan diri dan dengan rendah hati kita mengatakan, oh ya, saya butuh bertumbuh. Ya, saya membuka diri dengan pengetahuan. Maka pengetahuan akan datang lebih banyak. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tidak hanya fanatik dengan yang itu saja. Banyak sekali.
pengetahuan yang perlu ditambahkan. Tapi syaratnya adalah apa ya kira-kira? Mau nambah ilmu itu syaratnya apa? Rendah hati. Cuma rendah hati aja, nggak mau belajar, ya percuma. Saya udah rendah hati. Kita membuka diri dengan pengetahuan, ya. Ya, kemudian setelah membuka diri berarti harus mampu membuka realita. Kebenarannya itu lebih luas lagi. Jadi bukan kebenaran yang selebar daun kelor aja. Ya, jadi ulang dunia ini cuma seluas daun kelor, ya cuma itu plek-plek itu aja. Padahal itu dunia luas banget. Berarti dia harus siap dengan kebenaran yang lain. Ya, saya tidak ingin Bapak Ibu menjadi orang yang fanatik, yang harus begini, harus begitu, kaku. Tidak fleksibel. Orang yang fleksibel adalah orang yang mau membuka diri, menerima perbedaan, ya, menerima pengetahuan yang lebih luas lagi. Oh ya, ternyata kalau di tempat saya seperti ini. Ya, kita sudah terkungkung dengan adat istiadat atau apa yang di sini saja. Tahu kita cuma begitu. Enggak taunya datang teman-teman dari Italia. Ya, beliau-beliau hadir di sini. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Ternyata mereka juga pengen tahu gimana sih kebiasaan di Bali ini, Indonesia ini. Berarti kan mereka dengan rendah hati mau membuka diri. Bukan hanya tahu mengenai negaranya saja, harus begini, tapi dia pun ingin melihat di luar itu bagaimana. Itu contoh orang yang mau bertumbuh. Ya. Jadi ya kita harus berani mendobrak di dalam diri kita untuk tidak hanya membatasi saya sudah tahu, tapi saya butuh pengetahuan lebih. Mari kita buka realita kita. Ya, memandang lebih luas, ya, tidak hanya seluas daun kelor saja, lebih luas lagi. Berarti kita siap dengan perubahan. Ya, perubahan yang ini yang itu kita harus siap menerima, kemudian menambahkan pengetahuan, ya, dan itu membuat kita mendapat solusi. Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah buntu, karena menurut pikiran Bapak Ibu cuma itu aja penyelesaian. Tiba-tiba datang teman, terus dia mau memberikan solusi sesuai dengan yang dia pahami. Tapi teman ini bilang, enggak, menurut saya ini pokoknya yang begini harus begini. Karena dia merasa dia sudah tahu caranya, ya cuma segitu aja. Dia membatasi diri dengan perasaan sudah tahu tadi. Tapi begitu dia rendah hati, dia buka dirinya, oh ya menurut kamu bagaimana? Maka orang lain akan bisa memberikan solusi. Karena sudut pandang mereka lebih luas. Bapak Ibu ingin jadi katak dalam tempurung? Enggak, dunianya sempit segitu aja. Kita harus melihat dunia yang indah ini. Ya, jadi kalau gitu perlu piknik kita. Ya kan, biasanya guyon kita itu kalau ada orang yang kaku, kita cuma bilang kurang piknik gitu. Ya, ternyata piknik itu kan diperlukan untuk menambah wawasan kita. Oh, di sana itu begini loh. Enggak hanya yang di sini sibuk dengan yang di sini aja. Kita perlu refreshing, kita perlu membuka diri, keluar dari zona nyaman kita, melihat kondisi di luar itu kayak apa, sehingga wawasan kita lebih luas, ya. Coba lihat orang yang senang traveling, senang piknik gitu kan. Mereka lebih fleksibel dalam menghadapi hidupnya.
Karena dia sudah merasakan, oh di sana itu begini, di sini ini begini, di sana begitu. Dan dia akan menjadi lebih bertoleransi. Oh iya memang begitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang ditambahkan membuat dia mampu membuka realitanya lebih luas. Dan dengan itu pula kebenarannya akan naik kelas. Maksudnya kebenaran itu bertingkat, ya, step by step ya. Kalau kita misalkan di satu kota, kebenaran Bapak Ibu ya sesuai dengan adat istiadat kota kita aja. Oh ini begini, ini begitu. Begitu kita belajar yang lebih luas lagi, ada yang ditambahkan lagi. Oh ternyata tidak hanya begini, ternyata di luar itu seperti ini. Ya, jadi kita akan terus bertumbuh, berkembang. Nah, permasalahan bukan pada di luar, tapi semua ada di dalam diri. Sekarang ada yang bilang, Bunda saya nggak bisa piknik, berarti saya nggak bisa dong memperluas pengetahuan saya. Ya bukan gitu maksudnya gitu. Ya, ketika kita keluar kita kan belajar. Ternyata sekarang sudah bisa dipelajari dari manapun. Ya, kan ada gadget, ada semua informasi sudah sangat terbuka. Tapi juga tidak boleh sebebas-bebasnya. Ada filternya. Ya, mana yang bisa, mana yang tidak, kita harus punya filter. Kalau enggak, wah, susah juga kita. Ya untunglah dengan metode soul matter itu sudah mampu kita menganalisa atau melihat mana yang perlu saya tambahkan untuk menambahkan pengetahuan, ya, atau tidak. Kita harus bisa mengatakan tidak. Karena apa? Kalau kita makan, memasukkan makanan yang sehat, ya, yang sehat juga yang keluar. Ya, istilahnya kita memasukkan pengetahuan yang baik, maka kata-kata yang kita keluarkan juga akan baik. Tapi kalau kita memasukkan sesuatu dalam benak kita yang buruk, maka kata-kata yang kita keluarkan akan buruk juga. Jadi hati-hati di situ. Ya, jadi hati-hati dalam proses ini, tapi jangan batasi diri dengan mengatakan saya sudah tahu. Ya itu sederhana. Ya dari Bapak Ibu aja yang di benaknya mengatakan saya sudah tahu. Yang di sini aja 10%, 20, 30, 40, 50, 60%. Wow. Ya, jadi itu tanpa disadari. Benar nggak sih cerita saya nih? Kira-kira kena nggak di sini ya? Ya ternyata begitu saya sudah tahu, susah. Ya paling sederhana aja nyapu lantai. Seringkali diajarin, gini begini. Sudah tahu masa nyapu aja kan susah, tinggal begini aja kan? Nggak taunya nyapunya kemana-mana nggak bersih. Padahal menyapu aja ada aturannya. Itu. Jadi ya itu tadi, kalau dia sudah merasa tahu, susah untuk orang lain memberi tahu. Pengetahuan akan tertolak. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau nggak ya bersih-bersih saya sudah tahu? Mau. Wih. Iya, supaya kita bisa mempunyai sudut pandang yang lebih luas. Dan di sini pula yang saya melihat sebenarnya pengetahuan itu ada di mana-mana. Tapi kenapa beberapa orang diajaki untuk bertumbuh itu sulit? Karena di dalam dirinya sudah tahu, tidak perlu tahu lagi. Ternyata begitu. Ya. Oke, dari sini ada yang ya, ini ada Bu Sandi.
saya sudah tahu artinya gelasnya penuh. Ya, bener kan? Ya, kalau ini kan saya ingat sama cerita. Biasanya kalau workshop saya mesti cerita nih. Gelas ya, profesor minum jamuan, minum teh sore gitu, ada orang yang datang, wih menggebu-gebu cerita sama profesornya atau gurunya diem saja. Ya, profesornya ini masih ngomong terus, gurunya diem aja. Dan begitu nuangin teh, ya teh, sampai gelasnya luber, terus profesornya bilang, oh gelasnya udah penuh guru gitu. Tapi gurunya masih nuangin aja terus tehnya itu ke gelas sampai luber. Karena dibilang sama profesornya bahwa gelasnya itu sudah penuh, gurunya naruh tekonya. Dan dia hanya menjawab, ya ini sama seperti kamu. Kamu datang dengan gelas yang penuh. Maka apapun yang akan aku tambahkan sudah akan keluar. Ini penting sekali, ini sebagai dasar di awal ketika orang itu mau belajar atau mau bertumbuh. Apalagi proses spiritual. Ya. Dan tentu dia akan menjadi orang yang fanatik banget. Oh, yang paling bagus adalah guru saya. Pokoknya guru saya aja. Karena dia hanya tahu yang segitu saja. Tapi begitu kita rendah hati, kita ajak melihat yang lain, oh yang begini, dia akan mengambil sisi yang positif untuk hidupnya. Ya, saya rasa Bapak Ibu mulai paham, mulai koreksi-koreksi diri. Ada? Oh ada yang angguk-angguk, ada yang masih mikir. Kalau yang angguk-angguk saya rasa pasti sudah belajar soul matter ya. Jadi tahu, mengenal diri. Oh iya ternyata radiasi saya ada ya. Rekaman jiwa saya ada. Tapi kalau yang belum tahu mikir kapan ya saya punya seperti itu. Ya mudah-mudahan lebih banyak orang bisa belajar dan bisa mengoreksi diri, menandai apakah saya punya pikiran atau rasa batin di mana saya selalu merasa sudah tahu. Ya, tapi kali ini saya akan membantu Bapak Ibu semua, mau tahu mau nggak tahu. Maksudnya bukan mau tahu nggak tahu, mau tahu soul matter ataupun tidak tahu soul matter, mari kita bersihkan bersama-sama supaya tidak menjadi beban yang mengganjal. Setiap mau belajar kok nggak bisa gitu ya, kok nggak bertambah karena tanpa disadari dulu ya, ini kan bisa aja kan, energi kan tidak sekarang saja, dulu mungkin kita sudah terus, oh saya sudah tahu, mungkin kalau mau lagi diomongin sama ibunya, ibu tuh lo gitu aja kok, saya kan sudah tahu gitu. Besok lagi bapaknya mau, saya sudah tahu. Besoknya lagi temennya, lama-lama kan itu sudah terpeta di diri kita. Sekarang baru kita pas butuh, baru kita nyadar, kok saya segitu aja ya, teman-teman udah bertumbuh. Padahal sekarang dia mau, tapi pendaman tidak sudah tahu itu diciptakan mulai dari dia kecil. Menghambat enggak? Menghambat. Itu yang banyak orang tidak paham. Saat ini, kesadaran sekarang, dia merasa saya baik-baik saja. Ya kan? Karena yang terukur 60% itu bagian dari rekaman jiwa kita. Bukan hanya saat ini. Mungkin kalau saat ini semua udah bilang, saya mau Bunda, saya mau membuka diri, saya butuh pelajaran. Tapi dulu kita membuat batasan itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin yang di Jakarta atau di Jogja ada yang mau bertanya?
Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Bun, mungkin di YouTube ada, Bun. oh ya. Iya, dari Yofi Midita. Bunda, bagaimana caranya membedakan merasa sudah tahu dan memang benar-benar tahu? Waduh, ini pertanyaan yang susah. Ya, pertanyaan yang susah saya jawab dengan kata-kata. Ya kan? Karena kan susah membedakan antara orang yang sudah tahu dan memang benar-benar tahu. Ya, benarnya sudah tahu itu ya benar-benar tahu ya. Maksudnya Yofi ini bagaimana membedakan ya yang memang tahu, oh ya, sama yang merasa sudah tahu, baru merasa jadi belum benar-benar tahu. Ya benar, pertanyaannya saya yang tidak membaca merasa. Jadi secara berfisik itu tidak nampak, kelihatan enggak? Oh, dia sudah tahu sama merasa tahu, tidak kelihatan. Ya, yang kelihatan itu adalah energinya. Susah ya ngomongin energi kalau belum paham energi gini. Orang yang sudah merasa tahu, ketika ada seseorang memberitahu, dia akan sudah seakan-akan tidak respect, tidak menerima, karena dia sudah, kebenaran yang saya tahu itu sudah paling bagus. Ya, ini akan bisa kita rasakan reaksinya, karena semua itu adalah energi. Pernah nggak Bapak Ibu ngasih tahu temannya, tapi temannya itu sudah merasa tahu sampai kita tuh rasanya, ngapain sih saya ngasih tahu, kamu nggak menerima apa yang saya bagikan. Pernah? Ya. Berarti dia sudah merasa tahu itu, seperti profesor tadi, cangkirnya udah penuh. Tapi sekarang beda lagi. Kalau orang itu rendah hati, ada teman yang memberitahu dan dia mendengar, radiasinya kan beda. Kita akan merasa nyaman, oh ya, dia mau menerima masukan. Ya, berarti dia tidak menutup diri dengan saya sudah tahu. Nah, orang yang biasanya sudah tahu, biasanya tidak ngeyel. Ya, ngeyel berlebih itu tandanya dia belum cukup tahu. Biasanya orang yang sudah tahu seperti padi yang makin berisi, makin merunduk. Karena dia sudah tahu ya, dia nggak butuh beradu argumen yang macam-macam. Dia sudah tahu ya sudah. Mau orang lain dikasih tahu dia nggak mau ya dia paling diem. Ya. Dan dia sudah tahu ada orang yang berbagi ya dia akan menerima. Seperti itu. Itu bisa kita lihat dari reaksi orang yang berbagi dengan temannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi berkembang ini. Berkembang. Jadi kayak kelas online, Bun. Ini kayak nambah lagi. Guser, apa bedanya membatasi diri? Saya sudah tahu dengan ego, Bunda. Nanti habis ini ditanyakan lagi. Ya, jadi kan secara berfisik kita akan sulit menilai orang itu sudah tahu benar atau dia itu ego atau dia menutup diri atau dia pura-pura aja, ya kan? Dunia ini kan dunia tipu-tipu kan. Semua bersandiwara. Ada yang nggak tahu tapi pura-pura tahu. Ada yang tahu malah nggak mau tahu. Jadi ini rancu semuanya.
Makanya metode yang paling tepat untuk mengetahui kebenaran apakah orang itu sudah tahu, setengah tahu, super tahu atau apa, yaitu dengan mengukur radiasinya. Inilah yang kita pelajari dengan metode soul meter, measurement technique of radiation. Jadi itu saya nggak bisa membedakan itu ya, karena saya paham dengan bagaimana merasakan radiasinya. Ya, karena semua di dalam diri seseorang adalah radiasi yang kita rasakan. Ya, mudah-mudahan nanti banyak orang belajar soul meter, jadi dia jadi tahu ya mana yang sok tahu sama yang tahu beneran, sama sok tahu, sama yang membatasi diri, sombong bahwa saya sudah tahu padahal saya ngada apa deh gitu. Kan gitu ya. Nah, itu yang bisa kita bagikan. Nah, bagi yang belum belajar soul meter, ya ayo buruan belajar ya, biar enggak terlambat. Nanti teman-temannya sudah bisa ngukurin ini kok sendiri aja yang masih bingung, kenapa ya begini, kenapa yang begitu. Jawabannya udah deh, kamu belajar aja soul meter gitu. Oke. Nah, ini ada yang bagus, Mbak Bu Windy Sahar ya. Kalau yang belum bisa soul meter, tips mengatasi kondisi menghadapi hal ini apa, Bunda? Nah, ikuti aja meditasinya sebentar lagi. Kita kan enggak tahu batasan apa yang kita miliki ya, rekamannya apa yang kita bawa dari sebelumnya. Mungkin rasa tahu saya itu waktu saya masih SD, SMP, SMA kan semua rekamannya ada. Sekarang kita tahu saya butuh pengetahuan, tapi kok gagal terus. Maunya saya belajar ini kok gagal terus. Tanpa disadari, radiasi kita menolak itu, apa merasa sudah tahu lebih gede daripada keinginan untuk belajar. Bisa? Bisa. Karena dulu kita terus radiasinya atau pikiran kita, saya sudah tahu, gitu aja saya sudah tahu, gitu aja saya sudah tahu. Nah sekarang nih, pas kita ada kesadaran kita butuh, kita pingin belajar, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Apa yang menghambat kita? Tumpukan atau pendaman rasa sudah tahu, itulah yang menghambat kita. Inilah yang terukur pada Bapak Ibu yang 60% ya. 60% dari yang ikut meditasi saat ini. Jadi kita semua ingin bertumbuh. Bapak Ibu mengenali diri Bapak Ibu, satu topik aja sudah tahu ya batasan itu. Nanti kita bersama-sama dengan meditasi ini. Yang penting Bapak Ibu yakin dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yakin dan percaya nggak sama Tuhan? Iyalah, Indonesia gitu loh, yakin nggak harus berketuhanan yang Maha Esa. Karena kita hanya mampu memurnikan diri dengan kekuatan Tuhan, energi, cahaya, cinta, energi Tuhan. Mau usaha sendiri, ngeden sendiri, ngeden, saya membersihkan diri saya, nggak bakalan bisa. Tergantung sama orang lain, belum tentu juga. Tapi ketika energi Tuhan turun, masuk ke tubuh kita, manfaatkan untuk memurnikan diri kita. Membersihkan rekaman sudah tahu tadi. Ya. Jadi itulah yang kita gunakan. Kali ini fokus pada semua rekaman yang Bapak Ibu miliki, entah itu dari, kalau saya bilang dari lahir jebret oek-oek ya nggak mungkin, oek-oek nggak mungkin dia pikir saya sudah tahu
Ya, biasanya mulai kekeh saya sudah tahu itu ya paling nggak sudah SD lah ya kan? Ketika dia nggak mau, udah ngerti kok atau apa gitu. Jadi ya sepanjang rekaman itu ada pada diri kita, mari kita bersihkan, ya. Ya, jadi ini ada juga yang polos. Kemarin saya sempat merasa tidak mau mengikuti medol karena tayangan ulang. Apakah itu salah satu contoh rasa sudah tahu? Ya, Bab, sudah jawab sendiri. Ya, karena itu nggak mau lagi medol kan sudah tahu. Ya benar. Ya, jadi itu menghambat. Tapi kalau kita mau medolnya ini pengulangan, ya kenapa nggak diikutin saja? Kenapa bisa begitu? Karena mungkin aja dulu sudah medolnya itu. Kan dalam tempo berjalannya waktu kita kembali punya pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kalau orangnya rendah hati, ya kali ini medolnya ini. Berarti ada sesuatu di dalam diri saya yang harus dibersihkan kembali. Jadi sebenarnya proses spiritual itu adalah pengulangan. Spiritual itu action, dikerjakan, dilakukan. Bukan hanya teori. Selama Bapak Ibu tidak pernah melakukannya, ya berarti belum spiritual. Ya. Jadi ya ini latihan kita. Ya mudah-mudahan dengan lebih rendah hati, ini kan berlatih untuk lebih rendah hati lagi. Oh ya saya belum, ya saya perlu ini. Karena dalam tempo berjalannya waktu ada aja pikiran-pikiran kita yang terlontar, ada yang kita rasakan, dan pendaman itu tentunya akan menghambat proses kita ke depan. Ya, jadi terima kasih ya yang sudah berbagi di chat ya, memberikan masukan. Saya bahagia sekali bisa berkomunikasi ya, istilahnya tidak hanya dari saya saja yang berbagi pada Bapak Ibu, tapi juga teman-teman berbagi juga. Ini ada lagi yang bilang, jika sudah tahu namun sulit untuk actionnya, bagaimana ya cara mengatasinya? Ya dijalani lagi, action lagi. Kan tadi spiritual adalah proses melakukan. Ya ini sudah tahu sulit untuk action, ya berarti penolakannya masih ada. Dibersihkan lagi, lakukan lagi. Kenapa proses spiritual itu perlu sering dilakukan? Karena di proses spiritual ya menuju kekuatan Tuhan, seringkali pikiran kita itu mengotori. Ya. Jadi kita sudah paham ya, energi mengikuti pikiran. Pikiran kita sangat cepat. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, kan gitu loncat-loncat. Maka kita perlu terus melakukan untuk memurnikan, melatih pikiran kita untuk terus positif. Kita masih bersyukur ada waktu. Kita kan enggak tahu Bapak Ibu meninggalnya kapan. Ngomongin meninggal deh. Kita kan enggak tahu. Jadi ya, kita itu sebenarnya menyiapkan proses meninggal kita dengan damai, dengan kita terus rutin memurnikan diri, menjaga pikiran kita positif, agar kekuatan Tuhan mengalir lebih banyak. Karena itu yang membuat kita bisa kembali pulang. Harta terbesar kita adalah kebersihan batin. Nah, batinnya bersih kalau pikirannya bersih. Nah, bayangkan satu hari berapa pikiran muncul. Sama aja, sok tewu ini kan jadi biang kerok ya. Kalau dibiarkan, kita terus terblok terus.
Begitu ada kesadaran maunya baik, menambahkan pengetahuan, tapi kadung sok tahu ini dulu pernah kita miliki, ya akhirnya keblok terus. Ya. Nambah lagi nih pertanyaannya. Oh, ternyata jadi panjang ya, padahal bahasannya cuma sok tahu ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi lebih tercerahkan dengan diskusi kita. Jadi oh ya, membuka diri kita dengan realita yang lebih luas. Dan ya, mudah-mudahan setiap ingat lihat wajah saya Bapak Ibu jadi lihat ke dalam diri. Apalagi ya di dalam diri saya yang perlu dibersihkan. Ya, untuk menghemat waktu, karena tanpa terasa kalau terus ditanya dan ditanya, saya juga nggak bisa ngerem, lanjut terus. Maka alangkah baiknya kita lanjut dengan meditasi. Ya, Bapak Ibu siap ya? Kita lanjut dengan meditasinya. Ya, mari kita siapkan diri untuk duduk dengan nyaman, rileks. Letakkan kedua tangan di pangkuan dan terbuka. Selama proses meditasi, lekatkan lidah ke langit-langit mulut dan tersenyumlah. Sadari saya jiwa. Saya terhubung dengan jiwa luhur saya, dan saya terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Niatkan saja, karena energi mengikuti pikiran. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini dengan pembelajaran yang telah dibagikan berhubungan dengan rasa sudah tahu. Tanpa saya sadari, dalam menjalani hidup saya dari masa saya kecil hingga saat ini, saya sering memikirkan bahwa saya sudah tahu sesuatu. Begitu ada orang menasehati saya atau memberikan pengetahuan, saya sudah ngeblok diri dengan mengatakan saya sudah tahu. Merasa sombong bahwa saya sudah cukup pengetahuannya, atau bahkan membatasi diri dan merasa bahwa saya sudah benar. Sekarang, setelah pembelajaran ini, saya baru menyadari ternyata pendaman rasa saya sudah tahu ini membuat saya sulit untuk bertumbuh. Dulu, pada waktu saya menjalani masa remaja, kemudian dewasa, saya tidak terlalu bermasalah dengan rasa sudah tahu saya. Tapi sekarang, ketika kesadaran saya berubah
dan saya meniatkan diri untuk menjadi lebih baik, membutuhkan pengetahuan untuk saya dapat memperluas diri saya, memperluas realitas saya. Saya selalu terbentur dan tidak mampu mendapatkan pengetahuan tersebut. Bukan karena orang lain, tapi ternyata saya sudah memendam banyak energi, rasa sudah tahu. Sehingga tentunya pengetahuan yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih luas tidak mampu saya pahami. Tanpa saya sadari, saya sudah membentengi diri saya bahwa saya tidak butuh pengetahuan yang lain karena saya sudah tahu. Mari renungkan Bapak Ibu masing-masing, amati diri kita. Kapan kita pernah merasa saya sudah tahu? Bahkan tanpa disadari, hal-hal kecil dalam hidup kita sering sekali melontarkan kata-kata, pikiran bahwa saya sudah tahu. Dan alam ini merekam semua jejak radiasi dari pikiran kita. Bagi yang sudah belajar soul matter, tolong ukur radiasi yang kita ciptakan. Saya sudah tahu. Ya, mari kita sadari dan biarlah cahaya cinta energi Tuhan yang mengalir pada diri kita hari ini, saat ini, membersihkan semua radiasi saya sudah tahu di dalam diri kita. Biarlah semua rekaman dari energi pikiran saya sudah tahu pada semua orang yang bermeditasi saat ini dibersihkan dengan kekuatan Tuhan. Terjadilah. Sadari dan bayangkan kejadian-kejadian di masa lalu ketika kita merasa sudah tahu. Sekarang kita paham, ternyata hal tersebut menghambat proses kita untuk bertumbuh secara spiritual, bertumbuh untuk kesehatan yang baik, bertumbuh untuk hubungan yang baik, bertumbuh untuk kemakmuran yang baik. Biarlah dengan kekuatan Tuhan yang mengalir saat ini, semua dibersihkan dengan sempurna. Terjadilah.
dan mulailah untuk menyadari, ya Tuhan, saya menyadari proses pikiran yang ternyata menghambat diri saya sendiri. Saya akan berlatih untuk lebih rendah hati. Menjadi rendah hati berarti kita mampu menerima masukan-masukan dari teman, saudara, sahabat, atau orang lain di sekeliling kita. Belajar untuk lebih rendah hati berarti membebaskan diri dari kesombongan. Ya, saya paham. Saya harus membuka diri saya untuk pengetahuan yang lebih luas. Dengan membuka diri untuk bertumbuh, berarti saya akan meningkat kesadarannya untuk mengetahui kebenaran yang lebih tinggi lagi. Perluas realita kita dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang perlu kita pelajari. Bersemangatlah untuk menambah pengetahuan ke dalam diri kita melalui indera kita dengan membaca, melihat dengan indera mata kita, membaca buku, atau menambahkan pengetahuan dari proses mendengar, atau yang sudah belajar energi dengan proses merasakan. Bebaskan diri kita dan biarlah pengetahuan datang dari segala penjuru untuk membuat kita terus bertumbuh pada kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ya, saya menerima pengetahuan datang pada diri saya. Selama Bapak Ibu tidak mengizinkan pengetahuan itu datang, maka semua akan tertutup. Dengan rendah hati katakan, ya Tuhan, saya menerima pengetahuan datang dari segala penjuru. Saya bisa belajar dari siapa saja. Jangan batasi diri, bahwa semua orang bisa datang pada kita untuk berbagi pengetahuan pada diri kita. Dengan kita rendah hati, maka semua orang akan menjadi guru bagi kita, menuntun kita, dan berbagi pengetahuan kepada diri kita. Dan yang terpenting dalam hidup saya adalah pengetahuan mengenai ketuhanan. Saya ingin memahami lebih besar mengenai makna hidup saya, sehingga saya tetap bisa dengan tangguh, teguh, dan setia dalam menjalani hidup saya. Setia kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dan biarlah pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan, kebenaran di alam semesta ini datang pada diri saya. Dan pengetahuan ini dapat menuntun jiwa saya untuk lebih tenang,
lebih damai, hingga akhirnya dapat kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan. Niatkan dalam hati Bapak Ibu bahwa kita membutuhkan pengetahuan spiritual yang menuntun hidup kita menjadi lebih baik. Dan dengan pengetahuan spiritual ini, maka semakin luaslah pengetahuan-pengetahuan yang lain datang pada diri kita. Bayangkan banyak ilmu pengetahuan di luar sana yang membantu kita untuk dapat menjalani hidup dengan baik. Bayangkan yang sederhana, kita akhirnya mendapat pengetahuan bagaimana menjadi lebih sehat, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan banyak orang, pengetahuan bagaimana kita bisa makmur berkelimpahan, dan pengetahuan membuat kita bisa kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan. Semua akan sangat indah. Kita akan dapat menjalani hidup kita dengan baik, karena tentunya solusi akan kita dapatkan dari kekayaan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Terima kasih Tuhan. Saya meniatkan untuk menerima berkat ini dengan pengetahuan yang lebih luas lagi. Dan untuk itu, mari kita menanam kepada semua orang. Jadikan diri kita sebagai saluran berkat Tuhan. Bayangkan semua orang di seluruh bumi ini, mereka akan dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan yang membuat mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Mereka mengenal diri mereka, hingga akhirnya mereka pun mengenal Tuhannya. Biarlah kesadaran umat manusia di muka bumi ini bertumbuh dengan kesehatan yang lebih baik. Pengetahuan akan kesehatan akan berkembang, sehingga semua orang dapat menjaga kesehatannya dengan baik. Biarlah pengetahuan yang berhubungan dengan keselarasan, keharmonisan dalam hubungan dipahami oleh banyak orang, sehingga karakter mereka menjadi lebih baik, penuh dengan cinta kasih, selaras dengan hubungan keluarga dan lingkungannya. Biarlah juga pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan kemakmuran dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka pun dapat menambah kemakmuran dalam dirinya dengan bijaksana, dan biarlah pengetahuan mengenai
mengenal jati diri dan mengenal Tuhan dapat dipahami sehingga semua dapat bertumbuh dengan kesadaran spiritual yang lebih baik. Biarlah bumi ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan kesadaran umat manusia menjadi lebih baik. Terjadilah. Bayangkan bumi ini dan radiasikan cinta pada semua orang, semua makhluk di bumi ini. Karena sejatinya cinta Tuhanlah yang menyembuhkan dan cinta Tuhanlah yang mendamaikan semua proses di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah bumi ini bertumbuh menjadi lebih baik. Biarlah bumi ini menjadi tempat yang aman bagi kami semua bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Aku mencintaimu. Ya, energi sangat kuat Bapak Ibu. Mari fokus pada pelayanan untuk isu yang terakhir mengenai Megatrust. Bayangkan jajaran gunung berapi, cincin api, dan berkatilah dengan cinta. Penuhilah dengan cinta agar semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang terradiasi di seluruh bumi berhubungan dengan bencana alam dari pikiran-pikiran banyak orang dibersihkan dengan energi yang mengalir saat ini. Karena kita menyadari pikiran banyak orang dapat menguat dan dapat membuat kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Tapi biarlah dengan proses dibersihkannya radiasi pikiran-pikiran ketakutan, kecemasan, kekhawatiran berhubungan dengan Megatrust dapat dibersihkan sehingga apabila menjadi kehendak Tuhan dan alam ini, biarlah bumi ini tetap bertumbuh sehat dan menjadi tempat yang aman bagi semua makhluk ciptaan Tuhan berevolusi di muka bumi ini. Terjadilah. Penuhi dengan cinta agar bumi ini selaras dan harmonis. Tuhan, terima kasih
Kami tidak menyangka bahwa proses energi yang terakumulasi dapat membantu proses bumi ini menjadi lebih baik. Biarlah bumi penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Secara perlahan-lahan bukalah mata. I love you Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya tidak menyangka bahwa meditasi kita tadi sampai pada isu yang selama ini membuat kita cemas dan takut. Ya, pada saat terakhir daripada meditasi, saya pikir sudah selesai begitu saja. Tapi ternyata akumulasi energi daripada kita yang malam ini bermeditasi cukup banyak dan cukup kuat, sehingga saya pun memikirkan bagaimana proses selanjutnya. Ternyata ya, puji syukur Tuhan mengarahkan agar energi ini digunakan untuk menyembuhkan bumi ini. Sehingga mudah-mudahan bumi ini menjadi aman, ya. Kita tidak perlu cemas, takut, khawatir dengan isu akhir-akhir ini. Kita sebagai makhluk spiritual menyadari bahwa apapun yang terjadi semua adalah kehendak Tuhan. Tapi jangan sampai pikiran kita malah menciptakan kondisi yang lebih buruk dengan kecemasan, ketakutan, dengan hal-hal yang belum pasti terjadi. Lebih baik kita menjalani hidup dengan damai dan terus meradiasikan cinta untuk bumi ini, sehingga kejadian-kejadian buruk yang menjadi prediksi bisa tidak terjadi. Ya, mukjizat itu selalu ada, walaupun menurut perkiraan akan terjadi hal-hal yang besar. Tapi ketika kita terus melayani bumi dengan baik, saya rasa bumi pun akan tersembuhkan juga, sehingga hal-hal buruk bisa terminimalkan, ya, sehingga tidak terjadi kehancuran yang besar untuk bumi ini. Kita punya tanggung jawab bersama secara energi untuk menjaga bumi, ya. Sama, bumi ini sama seperti diri kita. Kalau kita terus isi dengan pikiran-pikiran buruk, maka hal buruk juga yang akan terjadi, karena energi mengikuti pikiran, ya, hukum itu. Nah, kalau kita terus pikirkan hal yang buruk bagi bumi ini, semakin banyak pikiran buruk, maka apa yang dipikirkan bisa mewujud. Oleh karena itu, mengapa kita tidak memikirkan bumi ini dengan penuh cinta, ya, sehingga bumi ini pun akan menjadi baik, ya. Mari kita jaga pikiran kita, karena kita memahami hakikat dari proses alam ini. Dengan proses energi, dengan metode soul meter, kita bisa mengukur kejadian yang akan datang
Dan saya rasa selama kita bisa menjaga pikiran kita untuk tetap positif, maka bumi ini akan baik-baik saja. Bumi akan sehat. Begitu juga semua orang, semua makhluk di atas bumi ini pun dapat berevolusi dengan baik. Ya, itu saja dari saya malam hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di meditasi berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Ya, bersyukur kita baru saja Bapak Ibu melakukan proses meditasinya. Bagaimana? Lebih tenang, lebih damai? Nah, jika proses meditasi ini bermanfaat, ajak ya keluarganya untuk bermeditasi bersama. Link di YouTube-nya boleh disebarluaskan ke banyak orang supaya semua orang juga mengikuti proses meditasi ini. Baik, sampai jumpa Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.